Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul material teknik. Jadi material adalah sesuatu yang disusun atau dibuat oleh bahan. Ilmu material atau bahan merupakan pengetahuan dasar tentang struktur, sifat-sifat, dan pengolahan bahan. Material teknik dibedakan material logam dan non-logam. Ya, logam banyak digunakan untuk sasis mobil, baut, dan masih banyak lagi. Keramik digunakan pada hiasan dan juga ada yang digunakan pada bagian mobil. Polimer digunakan pada kendaraan juga banyak. Kemudian komposit, komposit hampir semuanya dari mobil terbuat dari komposit. Kemudian unsur zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Unsur dikelompokkan menjadi 3, yaitu unsur logam. Yang pertama, unsur logam putih mengkilap, titik lebur rendah, dan menghantar arus listrik. Dapat ditempa, dapat menghantarkan kalor atau panas. Panas umumnya berubah zat panas. Kemudian sifat logam. Sifat mekanis adalah kemampuan suatu logam untuk menahan beban yang diberikan pada logam tersebut. Sifat fisika adalah karakteristik suatu bahan ketika mengalami peristiwa fisika seperti adanya pengaruh panas atau listrik. Yang termasuk sifat-sifat fisika adalah sebagai berikut: titik lebur, kepadatan, daya hantar panas, dan daya hantar listrik. Sifat kimianya adalah kemampuan suatu logam dalam mengalami peristiwa korosi. Korosi adalah terjadinya reaksi kimia antara suatu bahan dengan lingkungannya. Sifat pengerjaan adalah suatu sifat yang timbul setelah diadakannya proses pengolahan tertentu. Sifat pengerjaan ini harus diketahui terlebih dahulu sebelum pengolahan logam dilakukan. Kemudian unsur non-logam tidak mengkilap, menghantar arus listrik yang buruk, tidak dapat ditempa. Contohnya fluor, senyawa fluorid yang dicampur dengan pasta gigi berfungsi menguatkan gigi. Freon 12 dengan pendingin kulkas dan AC. Brom atau Be, senyawa brom digunakan sebagai obat penenang saraf, film fotografi, dan bahan campuran zat pemadam kebakaran. Yodium, senyawa yodium digunakan sebagai antiseptik luka. Tahapan yodium dalam garam dapur dan sebagai bahan tes amilum karbohidrat dalam industri tepung. Unsur semi logam metaloid memiliki sifat di antara logam dan bukan logam, seperti silikon. Terdapat di alam terbanyak kedua setelah oksigen, yakni 28% dari kerak bumi. Senyawa silikon banyak digunakan dalam peralatan pemotong dan pengeplasan untuk semikonduktor serta bahan untuk membuat gelas dan keramik. Kemudian germanium. Keberadaan germanium di alam sangat sedikit, diperoleh dari batu bara dan batuan sang pekat. Germanium merupakan bahan semikonduktor, yaitu pada suhu rendah berfungsi sebagai isolator, sedangkan pada suhu tinggi sebagai konduktor. Kemudian B, senyawa, gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Senyawa memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Contohnya H2O, H gas sangat ringan, mudah terbakar. O gas yang diperlukan tubuh. NaCl, Na memiliki sifat logam ringan. Ci gas beracun. NaCl mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. H2SO4, contohnya H2SO4, CO2, dan kemudian campuran adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap melalui reaksi kimia. Campuran yang pertama terbentuk tanpa melalui reaksi kimia, sedangkan senyawa terbentuk melalui reaksi kimia. Yang kedua, perbandingan massa unsur dan senyawa tidak tetap. Senyawanya perbandingan massa unsur tetap. Kemudian yang ketiga, campuran tersusun dari beberapa unsur dan beberapa senyawa. Kemudian senyawa tersusun dari beberapa unsur saja. Keempat, campuran sifat komponen penyusun campuran sesuai dengan sifat masing-masing. Senyawa, sifat komponen penyusun senyawa berbeda dengan aslinya. Nomor 5, campuran. Melalui proses fisika, komponen penyusun campuran dapat dipisahkan. Senyawa, melalui proses kimia, komponen penyusun senyawa dapat dipisahkan.
Campuran dibagi dua, yaitu campuran homogen adalah campuran antara dua zat atau lebih yang partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Disebut juga dengan larutan. Ukuran partikel larutan berdiameter sekitar 0,00001 mili m, tidak bisa diamati. Contohnya larutan gula, larutan garam, stainless steel, emas, campuran gas. Sebutkan yang lainnya. Masih banyak lagi lah. Kemudian yang nomor 2, campuran heterogen, campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikelnya menyusun masih dapat dibedakan satu dengan lainnya. Contohnya tanah, air, sungai, makanan, minuman, air laut, adonan kue, dan air minyak, dan lain-lain. Campuran heterogen dibagi dua, yaitu koloid. Partikel-partikelnya hanya dapat dilihat dengan mikroskop ultra, ukuran partikel 0,5 sampai dengan 1 mm. Contohnya susu, asap, kabut, agar-agar. Suspensi, partikel-partikelnya bisa dilihat dengan mikroskop biasa, ukuran partikelnya lebih besar dari 3 mm. Untuk minyak air, air keruh, air kapur. Baik, itu saja tadi hasil dari presentasi saya. Apabila ada yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.